Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Miftahul Jannah Akmal. Udah lama banget ya gak muncul di video Cella. Jadi ceritanya tuh kemarin sempat baca-baca gitu tentang materi yang namanya futur. Terus kepikiran kalau misalnya dibikin video, kenapa enggak ya? Mungkin teman-teman juga banyak yang relate atau bahkan sadar gak sadar sebenarnya tuh kita lagi ada di fase yang namanya futur ini. Karena futur itu adalah sesuatu yang sering banget kita rasain, mungkin banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga tidak membosankan dan teman-teman bisa nonton videonya sampai habis. Dan semoga ya dari video ini kita jadi makin tersadar dan punya keinginan gitu ya untuk berusaha bangkit dari yang namanya futur ini. Judulnya mengembalikan semangat di kala futur. Kalau teman-teman lihat dari judulnya aja, mengembalikan. Bukan membuat, bukan menciptakan, bukan menghadirkan, tapi mengembalikan. Kalau misalnya maknanya mengembalikan tuh kan berarti sesuatu yang tadinya ada nih, terus nggak tahu kemana gitu ya. Nah, di situ cara kita gimana biar kita bisa ngembaliin si semangat ini tuh di kala futur. Futur itu bisa terjadi kepada siapapun, tapi ternyata futur tuh nggak selalu bisa menyertai orang yang beriman. Kenapa? Karena orang mukmin tuh nggak rela kalau kita diem aja tanpa bekerja. Gak rela kalau misalnya waktu berjalan tanpa kita tuh menghasilkan sesuatu. Itu ciri mukmin yang baik. Nah, dari tadi tuh kita ngomong futur. Emang futur tuh apa sih? Ada 3 pengertian yang semoga mudah difahami. Yang pertama, terhenti setelah melakukan terus-menerus. Yang kedua, diam setelah bergerak. Dan yang ketiga, futur adalah satu penyakit yang sering kali menghampiri penuntut ilmu. Ulama itu menjadi malas. Di sini malasnya artiannya banyak, menjadi jemu, menjadi lamban, menjadi hilang semangat, menjadi menunda-nunda, itu yang dinamakan futur. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin sering-sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah dan juga sifat malas. Penyakit futur ini tuh udah ditampakkan dari zaman Rasulullah SAW. Jadi saat itu ada seorang pemuda yang gigih, semangat banget untuk membela agama Allah. Tapi Rasulullah menjulukinya dengan penghuni neraka. Serem ya, padahal beliau tuh adalah seorang yang gigih. Kenapa bisa dijuluki sebagai seorang penghuni neraka? Ternyata pada suatu pertempuran, di saat tubuhnya sudah terkapar, tubuhnya sudah terluka-luka, disitulah bisikan setan menghampiri. Kalau kata setan tuh, udahlah mati aja, udahlah udah capek, daripada kita menanggung sakitnya itu lebih lama, udah lebih baik mati aja. Kata setan tuh kayak gitu. Dan ternyata apa keputusan yang diambil oleh pemuda ini? Ia ambil pedangnya sendiri dan ia tusukkan pada dirinya sendiri. Serem ya, nauzubillah min zalik. Kayak akhir hidupnya, padahal tuh kayak tinggal selangkah 2 langkah lagi ya tuh menuju syahid, tapi ia tergoda oleh bisikan setan. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin sering-sering juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai zat yang membolak-balikan hati, aku bermohon kepadamu, tolong teguhkanlah diriku di atas agamamu. Semoga kita semua bisa mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi penyakit futur itu sudah ditampakkan dari zaman Rasulullah. Gejala-gejalanya, faktor-faktor penyebabnya itu kayak gimana? Pertama, kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu itu secara monoton, secara terus-menerus, maka sifat jenuh itu pasti bisa terjadi. Contoh, teman-teman ngaji dari pagi sampai pagi lagi, sampai pagi lagi, sampai pagi lagi, terus ngaji aja. Kira-kira jenuh nggak? Jenuh ya, maka dari itu penting banget nih yang adanya variasi aktivitas, variasi kegiatan. Mungkin boleh kita selingin sama sholat, duha, zikir, silaturahmi. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang selama 10 tahun hidupnya sholat tahajudnya nggak pernah bolong. Pada suatu malam, setan menghampirinya. Kata setan, udahlah mending tidur aja, lagian udah 10 tahun juga nih tiap hari tuh kamu selalu sholat tahajud, udah malam ini tidur aja. Besok lagi aja sholat tahajudnya. Berarti si pemuda ini kan punya 2 pilihan, antara dia bangkit untuk sholat atau dia lanjutin tidur. Ketika seseorang ini mempertahankan untuk bangkit untuk sholat tahajud, maka di situ pertolongan Allah akan datang. Walaupun gak sehusyuk biasanya, tapi dia bangkit untuk sholat,
maka di situ Allah akan mempertebal keimanannya. Kalau misalnya ada grafik nih ya, kan katanya di dalam Kitabul Ilmi jilid 1 bab 1 katanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun gitu. Kalau kita ngebayangin grafik tuh kayak naik habis itu turun, naik habis itu turun. Nah, kalau misalnya ketika dia lagi penurunan itu, tapi dia tetap bangkit, tetap sholat tahajud walaupun gak sehusyuk biasanya, maka kayak turunnya tuh gak terlalu down gitu loh, kayak cuman set gitu. Tapi ketika ia melanjutkan untuk tidur nih, besoknya tuh pasti ketagihan. Daripada sholat duha mending tidur lagi. Maka di situ ia akan binasa. Karena kan kalau udah drop banget, susah banget untuk memulainya. Jadi kita sebagai muslim tuh perlu banget untuk tetap mempertahankan amalan-amalan kita sesulit apapun. Yang kedua, hatinya masih bercabang. Jadi masih ngelihat, oh ini dunia, oh ini akhirat. Tapi kita harus fokus sama satu. Kalau kata Via Valen, harus fokus satu titik gitu ya. Jadi harus fokus sama satu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita orientasiin untuk kebaikan akhirat. Yang ketiga, malasnya seseorang untuk menuntut ilmu. Merasa dirinya tuh udah pinter. Ada kajian tentang wudhu, udah tahu, udah paham, wudhu tuh gini kan. Ada kajian tentang sedekah, oh kalau sedekah tuh konsepnya nanti kayak gini-gini, udah tahu. Dari udah tahu, itu mah udah paham, itu sebenarnya gejala futur besar banget kemungkinannya menghampiri si orang ini. Jadi sebagai muslim kan kita harus selalu terus belajar, terus upgrade diri. Yang ketiga, menganggap remeh amal soleh. Lagi di masjid, ada keropak atau ada kotak amal lewat, ntar aja lah sedekahnya, ntar aja kali ya ke lembaga sosial langsung sejebret gitu ngasih berapa. Ada pengemis lewat, nanti aja deh sekalian ngasihnya di keropak masjid. Dari nanti aja, maka kita tuh akan terlena kepada kehidupan dunia gitu. Karena kan Allah mencintai amalan hambanya yang kontinu, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Yang keempat, pergaulan yang tidak mendukung. Ada analoginya kan sistem error dengan human error. Ketika sistemnya aja baik, maka orang terdorong untuk berbuat baik. Tapi kalau sistemnya aja udah buruk, maka orang pun cenderung berbuat buruk. Contoh, orang Singapura sama orang Indonesia. Kalau misalnya kita main ke Singapura, kayaknya tuh janggal banget gitu kalau kita buang sampah sembarangan. Saking ngeliat wilayah yang sangat bersih dan banyak banget tong sampah, akhirnya kita tuh sadar nggak sadar ya kita buangnya ke tong sampah. Aduh nggak enak kalau buang sembarangan, ya udah kita buangnya ke tong sampah. Tapi lain ceritanya kalau orang Singapura yang main ke orang Indonesia gitu, main ke wilayah Indonesia, saking banyaknya sampah kali ya, jadi kayak udahlah biarin aja buang di sini aja, lagian orang juga pada buang di sini, jadi maklumin aja. Faktor selanjutnya, terlalu banyak tidur. Kalau kata Hasan Al-Banna, kewajiban kita itu lebih banyak daripada umur kita. Apalagi kalau diperpendek sama tidur. Kalau kata ulama, ciri seorang muslim yang baik adalah beliau yang lambungnya itu jauh dari kasur. Kalau kata Nabi, terjaganya mata seseorang karena menjaga agama Allah, maka terjaganya mata seseorang itu akan menjaganya ia dari siksa neraka. Masya Allah. Teman-teman tahu sama Imam Nawawi, Allah berikan ia umur di dunia ini selama 40 tahun, tapi karyanya begitu ngeri, luar biasa. Ada Arba'ina Nawawi, terus juga ada Riyadus Sholihin, salah satu kitab rujukan setelah Al-Quran. Kalau misalnya ada yang nanya, Imam Nawawi tuh istirahatnya kayak gimana? Ternyata beliau tidak pernah menyengajakan dirinya untuk istirahat. Jadi dia tuh baca, terus ketiduran, baca lagi, ketiduran lagi, baca lagi, ketiduran lagi. Gak pernah menyengajakan dirinya tuh untuk istirahat, karena ngerasa, aduh ini tuh banyak yang mesti dikerjain tuh banyak banget. Aduh kalau tidur nanti waktuku terbuang dan lain sebagainya. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita, karena yang tahu kapasitas diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan sampai juga kita menzolimi hak-hak tubuh kita yang mestinya istirahat. Selanjutnya, lebih suka menyendiri. Ada kajian A, ikut sendiri aja. Ada kajian B, ikut sendiri aja. Dia mah gak bakal ngerti, udahlah sendiri aja. Sadar gak sih teman-teman, dari kita pengen sendiri aja, kalau kita ada di fase yang namanya futur, ya hilang semangat aja, gak ada motivasi, gak bisa disemangatin sama teman-teman kita untuk bangkit gitu. Karena kan
puncak keimanan seseorang tuh bukan hanya menjadi soleh, tapi kita juga harus bisa menjadi muslih, mensolehkan orang lain gitu. Jadi kalau mau soleh, jangan soleh sendirian. Coba ajak teman-teman yang sekitar kita, setidaknya ada gebrakan untuk pengen jadi baik. Itu. Yang terakhir, minimnya ketaatan, melakukan hal-hal yang wajib aja. Ngapain sih puasa sunnah, orang kan gak wajib. Ntar aja puasa Ramadan. Ngapain sih sholat duha, kan gak wajib. Ngapain sih ini kan gak wajib. Enggak, ntar aja kalau yang wajib aja. Itu ngapain gak wajib. Dari situ sebenarnya keimanan kita tuh sedikit itu mulai terkupas, yang mana kemungkinan besar futur itu akan datang, itu pasti terjadi. Itu salah satu faktor-faktor atau gejala-gejala futur. Terus cara mengatasinya gimana? Sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita lakukan, cuman insya Allah di sini ada beberapa. Yang pertama, pentingnya strong why. Teman-teman ingat, Allah memberikan kita sesuatu yang paling istimewa, paling spesial, yang membedakan kita daripada makhluk-makhluk lainnya, yaitu akal. Cobalah segala sesuatu kita mulai dari kenapa. Kenapa ya aku harus ngaji? Kenapa aku harus sholat? Kenapa aku nggak boleh zina? Kenapa aku nggak boleh minum khamr? Kenapa aku harus puasa? Kenapa, dan kenapa. Karena dari kenapa itu kita akan menemukan sesuatu yang logis, yang menjadi landasan kuat untuk kita melakukan sesuatunya itu dengan sepenuh hati. Jadi nggak ikut-ikutan, kita harus ngaji, oke ngaji. Kita nggak boleh mencuri, oke nggak juri gitu. Jadi kalau misalnya kita punya alasan yang kuat, maka segala sesuatunya itu akan kita lakukan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, selalu menyandarkan diri kepada Allah. Mau belajar, ya Allah aku pengen belajar nih, semoga aku nggak ngantuk ya. Semoga apa yang guru sampaikan dapat aku serap dan dapat aku aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, semoga, ya Allah aku mau sekolah nih gitu. Jadi selalu menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua, datang ke kajian, ketemu sama orang-orang yang soleh, minta nasihat, minta didoakan. Ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh, maka di situ ada gejolak hati. Ternyata dosaku tuh sebanyak ini ya. Ternyata masih banyak yang belum aku tahu, masih banyak yang belum aku pahami gitu. Jadi penting banget untuk bersama dengan orang-orang yang baik, karena ketika kita baik tapi lingkungan kita nggak baik, ada bentrok hati gitu, gelisah gitu, pengen sholat duha, aduh tapi di sini masih ngobrol, seru lagi ngobrolnya, aduh pengen zikir, aduh tapi masih nonton. Jadi temukanlah dirimu di dalam keadaan yang baik dan juga bersama lingkungan yang baik. Yang ketiga, rekreasi. Wah, ini sesuatu yang penting banget nih dalam kehidupan kita. Rekreasi tuh nggak perlu harus ke luar negeri, harus naik gunung, main ke pantai gitu. Coba selama seminggu teman-teman keluar dari rumah, no gadget, lihat sekitar kita, lihat daun yang bergoyang gitu kan, lihat burung yang terbang gitu. Coba renungi gitu, kayak ini kenapa daun bisa goyang, ini anginnya dari mana ya? Ternyata segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Dari situ kita tenangkan pikiran, kita cari tahu nih penyebab kita futur tuh kenapa. Apa jangan-jangan karena dosa ya? Apa jangan-jangan karena ada yang gak suka ya sama aku gitu. Jadi di situ pentingnya rekreasi untuk menenangkan diri dan mencari tahu penyebabnya. Yang keempat, taubat, muhasabah diri. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan. Ada sebuah kisah, sebut saja seorang pemuda ini bernama Maudu. Jadi pada suatu siang dia tuh lagi sholat di masjid, di sebelahnya ada seorang pemuda lagi nangis, bercucur air mata, berdoa kepada Allah. Dalam hatinya dia cuma ngomong, ini kenapa ya laki-laki nangis siang-siang, kenapa nggak malam aja? Singkat cerita, pulang ke rumahnya, sholat tahajud lah beliau, tapi nggak nangis. Padahal di malam itu beliau sedang meminta dengan sangat kepada Allah gitu ya, sesuatu yang menyayat hati, tapi nggak nangis. Biasanya dia setiap malam, setiap sholat tahajud nangis, tapi malam itu nggak nangis. Besoknya nggak nangis lagi, besoknya nggak nangis lagi, sampai sebulan. Setelah sebulan, memori itu tuh lewat set. Memori di saat dia cuman bilang di hatinya, ini orang kenapa nangisnya siang-siang, kenapa nggak malam aja. Langsung ia pun teringat, langsung lari ke masjid. Ditemuinya pemuda itu, didekapnya, dan dia bilang, wahai pemuda, maafkan aku dan ridhoi aku. Di situ pentingnya kita berkata baik, bahkan bukan cuma berkata baik, tapi berprasangka baik itu sangat
penting gitu, karena jangan-jangan dari situ adalah salah satu faktor yang membuat kita jauh daripada rahmat Allah. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Tiada hiburan yang paling indah selain membaca Al-Quran. Kalau teman-teman lagi ada di fase futur dalam dakwah, misal nih lagi bikin tulisan-tulisan, lagi bikin video-video tentang dakwah, kok yang nge-likes tuh dikit banget ya, kok nggak ada yang komen sih, kok nggak ada yang nge-share gitu kan. Pokoknya kayak bisikan-bisikan setan itu datang yang menjadikan kita tuh jadi gak semangat gitu. Coba teman-teman baca surat Yusuf. Masya Allah, surat Yusuf itu adalah surat yang kisahnya penuh lika-liku, yang dikumpulkan dalam satu surat bernama Yusuf di dalam Al-Quran. Mulai dari disayang orang tua, di nggak sukain sama saudaranya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, digodain sama majikannya, dimasukin ke penjara, dibenci sama teman di penjaranya, keluar penjara jadi menteri dengan problematika negara yang sangat kompleks gitu kan. Waktu itu masih masa paceklik, terus ketemu sama saudaranya masih dinyinyirin, dan masih panjang banget. Itu salah satu kisah yang ada di Nabi Yusuf gitu. Kayak berasa kalau baca surat Yusuf tuh gak ada apa-apanya gitu, permasalahan kita tuh cuman secuil gitu. Terus ada juga surat Musa. Bayangin jadi Nabi Musa yang temenannya tuh sama Bani Israel semua. Kita punya temen yang gak nyambung, maksudnya kayak agak menyimpang aja nggak nyaman gitu, kayak aduh ini orang kenapa sih. Bayangkan jadi Nabi Musa yang temennya itu Bani Israel semua. Begitu kuatnya prinsip Nabi Musa atas syariat Allah, Masya Allah. Dan surat-surat lain tentunya. Yang terakhir, zikrullah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ketika engkau mengingatku, maka aku pun akan mengingatmu. Zikrullah ini merupakan amalan yang paling Allah cintai, dan kayaknya tuh kita bisa bilang kalau zikir itu nggak terlalu perlu banyak energi. Sambil lari pagi zikir, sambil masak zikir, jalan zikir, yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam kondisi apapun, kapanpun, nggak kenal waktu. Itulah yang namanya zikrullah. Jadi itu beberapa yang bisa kita lakuin. Kemudian yang terakhir, kita harus punya tujuan yang jelas. Sahabat Rasul bernama Umair, dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, di mana posisiku kalau misalnya aku membela agamamu? Rasul cuman jawab dengan simpel, dengan elegan, wibawanya luar biasa, cuman bilang fil jannah katanya. Sampai diceritakan pada suatu kisah, mau perang nih, ditemukannya lah sebuah kurma di kantongnya. Ia ambil kurma itu dan dia bicara kepada kurma itu, kalau misalnya aku makan kamu nih, nanti aku bakal telat nih ke surganya. Masya Allah. Akhirnya ia taruh kurma itu dan ia langsung lari sekencangnya untuk menuju medan perang, saking merindukannya surga, saking merindukannya mati syahid. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas, yaitu surga. Surga itu bisa menjadi booster yang paling kuat sebenarnya, walaupun segala sesuatunya kembali kepada ridho Allah dan rahmatnya Allah. Kalau kata Ustadz Hafiz Abdurrahman, keimanan itu adalah ketika kita merasakan kelelahan di jalan Allah. Segala perbuatan itu kita bisa jenuh, segala yang kita lakukan itu kita pasti capek, tapi kita tinggal pilih capeknya di jalan Allah atau capeknya di jalan maksiat. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Satu lagi, makna hidup akan kita rasakan kalau kita tahu untuk apa kita mati. Mungkin segitu aja videonya, semoga banyak manfaat yang bisa diambil dan jadi reminder untuk kita semua. Tetap semangat, kayu ini baru dipahat setelah dipotong pakai gergaji. Semoga semuanya tetap sehat sampai kita berjumpa lagi. Ke Tanah Abang beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.